istri juga pelukis. Anak juga? Anak juga ngelukis. Sudah pameran tunggal 4 kali. Kita main kurator itu nggak pakai intuisi semata. Ini lama asli. Dan ini kalau disusun ke atas gitu ya, ini bisa sampai 20 meter. Kok bisa dapat kayak gini semua ya, Mas? Itulah bedanya. Aku semester 3 udah nulis di koran. Dan dari tulisan itu terus dimarahin sama kakak kelas. Karena sok pinter. Assalamualaikum, kula nuwun. Waalaikumsalam. Monggo. Waduh, apa kabar Mas Mika? Hebat loh, sudah sampai sini. Ini pingin banget ke sini udah lama, akhirnya kejadian juga. Sip, Tuhan mempertemukan kita hari ini. Masya Allah. Asik. Yuk, masuk dulu. Ini isinya baru masuk udah langsung karya semua, Mas. Ya, begitulah. Ini bukan rumah gudang. Kita bakal pingin ngeliat-liat beberapa gudangnya Mas Mika nih. Harta karun. Wah, betul. Tapi harta karunnya di kampung. Tapi ini karyanya ada banyak karya-karya yang luar biasa kayaknya, Mas. Ini bagian dari belajar ya, karena karya-karya yang ada di sini sebenarnya untuk mahasiswa yang mau belajar di sini sekaligus tahu. Kadang-kadang di kampus kan kita nggak bisa display semuanya. Ini ada Pak Joko Pekek juga ya? Ada Pak Joko Pekek, ada Andre Tanama, ada Pak Srihadi Sudarsono, dan lain-lain. Ini Pak Srihadi juga? Ya, ini tahun 82 Pak Srihadi ketika merekam konser restorasi Candi Borobudur. Candi Prambanan, maaf. Sebelah sini kan dekat tuh, Mas Mika. Ini saksi langsung. Jadi ini ketika Pak Srihadi masih mampu ngelukis merekam secara realistik, detail dan sebagainya. Ini on the spot berarti ya? On the spot pasti. Gila, 82 gitu. Harta karun semua. Sip. Ini beberapa terkait dengan koleksi-koleksi yang lain. Ada Pak Jehan juga. Ini siapa modelnya, Mas Mika? Ini penari terkenal, penari Cirebon terkenal, Rasina namanya. Jadi ini dibuat oleh Pak Jehan dalam rangkaian sebuah kegiatan yang namanya Jehan Melukis Rasina. Menari. Jadi Jehan Melukis Rasina menari. Ini menari topeng terkenal nih. Nanti googling aja ya. Siap. Ini dari Dono. Itu, dan kita juga suka ngoleksi arsip-arsip sih gitu. Ini salah satunya, ini merek-merek produk-produk populer lah gitu. Gitu, Bill. Ini udah zaman kapan udah nggak ketemu lagi? Ini, Bill, tak beritahu ya bedanya ya. Ini sama-sama mainan. Tapi ini yang baru. Ini yang baru. Ini plastik, murni plastik yang baru ya. Tapi ini atom. Bunyi. Bukan plastik semua, ada banyak yang. Nah, tuh bunyi kan? Bunyinya beda ya? Bunyinya beda gitu. Jadi wow. Dan bentuknya kan aneh-aneh ya. Ini pas zaman kecil banget ini. Emang bener. Ini nggak diproduksi lagi karena ini bagian dari mainan sama permen. I see. Gila. Gitu. Itu. Mas Mika juga kayaknya banyak yang painting. Ini kaca kan? Ini kaca, lukisan kaca. Salah satu pelukis yang aktif sekarang, perempuan pelukis kaca, namanya Rina. Ya, istriku sendiri. Oh, jadi emang. Jadi Mas Mika istri juga pelukis. Anak juga? Anak juga ngelukis. Sudah pameran tunggal 4 kali. Kalah kan? 4 kali bapaknya begini. Luar biasa. Gitu. Ayo kita lihat sini sebentar sebelum kita masuk ke ruang. Ini materi-materi yang menarik nih, Bill. Jadi ini ada arsip-arsip yang dijamin kalian suka lah gitu ya. Cocok. Ini materi-materi arsip tentang film. Ini tahun berapa, Mas? Tahun-tahun lama, tahun-tahun awal abad 21. Jadi kalau misalnya mau ngelihat Roma Irama masih Rano Adi Slamet dan sebagainya lah, zaman-zaman itu. Ya,
Dono Kasino Indro, dan kita bisa melihat sejarah film di lembaran map seperti ini. Ini berarti ada macam-macam. fully film atau aja? Enggak. Macam-macam ini termasuk kartu lebaran. Ketika kartu lebaran itu tidak tidak dalam bentuk digital ya. Jadi misalnya kita bisa lihat berbagai macam kartu macam-macam lah. Ya, jadi ini bener-bener. Ini pulsa ketika masih dimainkan lewat kartu ya. Ini Mas Mika emang ngoleksi udah berapa lama Mas ngumpulin segini banyak? Aku tuh suka koleksi mulainya dari clipping. Ngeliping koran itu mulai kelas 2 SMA. Pentingnya apa untuk kekuratorialan Mas? Apakah ada relevansinya? Sangat penting karena kaitannya lebih pada upaya kita untuk mendapatkan data secara akurat. Kita main kurator itu nggak pakai intuisi semata. Kita pakai data. Pakai data ya? Akurat, mikirnya juga struktur. Ini buku-buku ini juga bagian dari upaya kita untuk membuka berbagai macam. Ini buku katalog lelang pamit ya Mas. Internasional ya. Yang ada di ini sebelum sekarang katalog-katalog ini jadi digital. Jadi digital, sudah nggak bisa lagi ada fisiknya karena terlalu berat dan terlalu mahal untuk diproduksi. Ini satu, Mas Mika tuh salah satu yang aku sangat seneng banget tuh bukunya yang berjudul Mengapa Lukisan Bisa Mahal ya? Mengapa lukisan mahal? Apa sih lukisan mahal? Ya, ini jadi, salah satu referensinya dari katalog-katalog ini. Jadi emang jadi research base-nya juga kuat banget ya Mas? Ya harus. Segini banyak. Ya, ini kalau tak buka nanti bisa 1 semester kamu belajar. Siap nih kayaknya. For another itu topik yang kalau misalkan seandainya teman-teman seneng juga kayaknya boleh dibuka itu Mas. Ya nanti tenang. Oke, kita ngobrol di perpustakaan aja ya. Iya, aku pengen nanyain tentang masalah kuratorial karena ini something yang menurutku important banget sih Mas. Ya, boleh. Ya, ini hampir semua literasi sastra, lingkungan, sosial, budaya, agama ada di rumah. Termasuk beberapa koran media massa Mas, dari abad 18. Berapa banyak jumlah buku yang ada di sini Mas? Terdata nggak tuh Mas? 20.000 judul. 20.000 judul. Nah, yang di belakangmu itu arsip ya. Jadi ini clipping seni rupa yang jadi bagian dari arsip utama kerja kurasi. Aku termasuk menulis buku. Itu aku tiba-tiba kayak ke track nih, apa sesuatu yang boleh dibuka? Boleh, pastilah harus dibuka. Jadi ini misalnya tahun 90 ya. Kamu jadi apa 90? Belum ya? Belum jadi apa-apa, belum, masih lagi planning buat dibikin. Ini wacana seni rupa tahun 90-an. Jadi ada kaitan yang bisa kita lihat. Dan per Januari? Ya, per bulan. Ini per bulan. Jadi di bulan itu terjadi berita apa bisa kita lihat nih. Jadi ketahuan. Ya. Ini juga dari kertas bekas karena kertas bekasnya sayang kalau Sanggar Bambu, 33 tahun. Amang Rahman dan sebagainya. Jadi ini udah nggak ada di Google nih. Ini benar-benar data ya? Nggak ada. Iya. Kecuali mau tahu nggak. Tapi kan banyak ini Amri Yahya dan sebagainya. Ini mulai kelas 2 SMA aku ngumpulin. Jadi emang dari dulu passion terhadap dokumentasi itu sudah muncul. Kalau ini sekarang, bukan baru berarti Mas? Enggak, ini lama asli. Dan ini kalau disusun ke atas gitu ya. Ini bisa sampai 20 meter. Clipping loh. Clipping yang benar. Ini ada Soekarno. Ada Soekarno dan sebagainya. Itu apa Mas? Ya sama clipping-clipping tentang Soekarno. Pada tahun-tahun ini tahun 40 mulainya. Yang nggak kepotong ada di box-box ini. Nah, sekarang kita masuk ke satu apa ini ya? Ini perpustakaan nih Mas. Perpustakaan yang disebut 20.000 judul gitu. Oke. Karena ada hal yang nggak disimpan oleh Perpustakaan Nasional bahkan katalog pameran. Ini ada semua di sini. Ada tahun 50-an mulai. Wow. Kamu belum pernah kan lihat katalog pameran tahun 1950?
Kayak gimana? Ya itu, contohnya ya, tak ambilin ya sebelum kita ngobrol ya. Ini adalah salah satu contoh katalog tahun 50-an. 55. Zaman dulu tuh emang Iya. apa yang beda Mas? Zaman dulu sama sekarang yang Mas Mika lihat. Jelas orang pelukis yang membuat katalog itu sungguh sangat sadar literasi bahwa ini akan abadi. Ini tahun berapa? 55. Jadi bisa dibayangkan betapa kayanya pelukis yang punya katalog. Dan sakral bener ya? Iya ini. Dan sekarang tersimpan di sini. Wow. Ini pameran di Jakarta loh. Data-datanya. Kok bisa dapat kayak gini semua ya Mas? Itulah bedanya. Niat dan dedikasi. Semesta mendukung. Ya kan? Kalau kita mau, kita bisa. Ini berharga banget sih. Yuk kita duduk yuk. Siap Mas. Ya, kamu mau nanya apa, Bil? Jadi santai aja ya, Bil? Iya, santai nih. Mas Mika, Apa? kenapa sih ceritanya bisa jadi kurator? Ini lucu nih pertanyaannya. Jadi pas kuliah, itu kan cita-citaku mah jadi pelukis. Tapi kemudian semester 5 ke atas itu mulai krisis aku. Karena ternyata bakatku menulis keluar. Aku semester 3 udah nulis di koran loh. Dan dari tulisan itu terus dimarahin sama kakak kelas karena sok pinter. Akhirnya dari itu ketahuan kemampuan nulis lebih kuat dan permintaan teman-teman untuk membantu menulis jalan. Akhirnya diputuskan kuliah selesai jadi penulis. Jadi lebih ke jadi penulis kritikus gitu dulu ya, nggak ada sebut. Nah baru kemudian proses perkembangan itu terjadi, kuratorial itu muncul di dalam dunia hari ini di Indonesia tahun 2000-an. Makanya terus aku masuk ke sana karena belum banyak kurator yang ada di Indonesia atau di Jogja. Itu terus sampai sekarang. Jadilah kurator. Gitu. Apa sih emang kurator ini apa Mas Mika? Apa ya kurator ya? Kurator itu kalau gampangnya, sederhananya sih, dia mediator antara pelukis atau seniman dengan para stakeholdernya. Dia menyambungkan banyak hal, terutama dia bertugas membuat narasi atas karya-karya ini. Sepenting apa sih sebenarnya karya seniman A ini, seniman B ini di hadapan penonton, publik. Kalau urusannya itu terkait dengan sejarah, dengan sosial, dengan politik bahkan, itu kuratornya harus bisa memasukkan aspek-aspek itu ke dalam narasi-narasinya. Jadi kurator itu ya memang orang yang bertugas untuk menjembatani persoalan konsep atau planning pameran agar pameran itu tampak memang punya fungsi dan kepentingan yang bagus, baik gitu, penting gitu. Kalau Mas ngerti ya gitu ya. Kebayang sih. Kalau Mas Mika bisa ngejelasin nih, fungsinya kurator secara garis besar itu apa aja? Ya, satu membuat planning pameran, konsep pameran bersama seniman. Kemudian dia bertugas untuk menemani seniman agar senimannya bisa berkarya jauh lebih lebih mudah, lebih siap untuk membawa penontonnya ke dalam karya-karyanya. Kemudian juga tugas yang ketiga adalah mengkomunikasikan apa yang jadi kepentingan si seniman ini atau pameran ini ke publik. Bisa nulis, bisa berkomunikasi lisan, dan kemudian bahkan beberapa kurator menyiapkan dirinya juga menemani pelukis untuk mendistribusikan di pasar karya-karyanya. Bantu jualan juga ya? Ya, termasuk memberi harga kalau senimannya nggak bisa. Ya itu ada kurator lelang itu ya kayak gitu tugasnya. Jadi jenis kurator itu macam-macam. Jadi tidak bisa kita persepsikan tunggal. Ada kurator
yang sifatnya memang hanya wacana melulu gitu juga ada. Tapi ada juga yang melayani pasar juga ada. Ada kurator yang dia kolektor juga untuk kepentingan koleksinya juga ada. Dan macam-macam. Ada artis kurator yang dia seniman tapi juga nguratori ya. Itu juga ada. Seberapa penting Mas buat seorang seniman memiliki kurator? Oh, bagi saya sih sangat penting. Ya nggak persoalan dari posisiku sih. Jadi kalau seorang seniman bersama kurator dia bisa berpikir bersama, nggak sendirian. Karena hari ini pameran itu bukan sekedar majang karya. Gampang sih kalau majang karya, tapi kan mengartikulasi betapa pentingnya pameran ini kan nggak bisa sendirian seniman. Ya ayo kan, ya kan. Mau sendirian, nggak mau dibantu, nggak mau bisa nulis, sudah seniman ngelukis, nulis, bikin pameran, manajemen pameran dan sebagainya kan capek. Bagi-bagi rezeki lah. Iya. Tugasnya apa aja Mas, kalau boleh? Ya, tugasnya tentu aja berpikir bersama para seniman untuk menjembatani berbagai macam keinginan. Kan saya juga pernah mendapatkan tugas sebagai kurator untuk pameran bersama. Kalau pameran bersama kan banyak seniman. Nah, ini harus memberikan mensosialisasikan konsep itu ke seniman-seniman itu. Satu-satu didatengin. Kalau senimannya 3 sih enak. Ini kadang 50. Sehingga owner galerinya ini kan juga harus bisa membuat aturan, tata tertib ataupun semacam kode-kode atau kode etik yang bisa dipahami oleh semua orang dan kemudian bisa berjalan bersama. Itu butuh kurator. Satu itu. Kemudian kalau misalnya dalam pameran itu pameran tunggal, ya itu mungkin lebih mudah. Nah, tugas yang lain adalah menemani seniman untuk melihat ruang, membaca ruang, dan memahami bagaimana ruang ini dimanfaatkan dalam membuat pameran. Ya tentu aja tugas yang lain adalah menulis ataupun mengomunikasikan konsep-konsep itu ke publik secara lebih mudah. Seniman kan bisanya ngomong ucapan terima kasih kan, kalau maju kan. Itu kurang gitu. Jadi nggak bisa ngomong konsepnya dengan mudah. Bahkan mungkin sebagian seniman kaget ketika dikuratori itu, kok kurator membaca karya ya itu jauh melampaui pikiran seniman. Karena memang hari ini orang kalau memahami pameran itu seniman sudah sama posisinya dengan penonton. Kadang-kadang seniman tidak menyadari betapa karyanya itu berharga. Karena apa? Dia hanya intuisi aja, melukis ini itu mungkin bisa. Kecuali yang seniman memang pandai menata tanda ya. Di dalam posisi yang lain, seniman itu kadang kaget melihat kerja kuratornya jauh melampaui imajinasinya. Sehingga kalau misalnya ada karya yang sesungguhnya buat seniman itu biasa saja, ketika dikurasi, karya-karyanya jadi lebih berharga. Karena di situ kurator tugasnya membuka mitos-mitos atau narasi-narasi baru di dalam karya. Jadi emang nambahin value ya kalau di situ? Ya, otomatis. Itu kerja kurator adalah menambah value. Value aspek sejarah, aspek sosial, aspek politik, ataupun aspek estetika. Itu kan, ilmu ini kan ada metodenya, Bu. Kalau pelukis belajar ini ya dia nggak ngelukis nanti. jadi seniman, jadi kurator berarti. Itu makanya mungkin disebutnya dibutuhkan kurator di sebuah seniman itu. Sekarang yang paling penting adalah bagaimana seniman memanfaatkan fitur-fitur yang ada di dalam diri kurator. Apa aja tuh, Mas? Yaitu tadi kemampuan membaca tanda-tanda yang di karyanya, kemudian bagaimana kurator merespon ruang bersama seniman, kemudian bagaimana melafatkannya itu ke publik dengan mudah. Makanya ada artis talk, kuratorial talk dan sebagainya. Itu sebenarnya jalan untuk membuka tanda-tanda itu ke ruang publik, plus menjualkan itu. Kalau jualan, kan seniman nggak jualan kanvas, jualan mitos kan gitu. Jadi menjualkan secara ide gagasan. Iya, gagasan lah yang paling mahal daripada kain kanvas atau cat minyak. Mas, bedain kurator bagus sama jelek menurut Mas Mika apa ya, benchmarknya? di fiturnya.
Apakah seniman ini mampu memaksimalkan fitur-fiturnya enggak? Satu itu. Kedua, seberapa jauh seniman itu mampu menandai atau menggali, mengeksplorasi tanda-tanda yang ada dalam karyanya. Dan bagaimana kemudian mengontekstualisasikan sesuatu yang amat privat, amat subjektif di mata atau di pikiran seniman menjadi konteks zaman hari ini. Itu gak gampang loh, Bung. Itu butuh ilmu. Makanya mahal kurator. Kalau ngomongin mahal, Mas, aku penasaran. Maksudnya ini juga mungkin teman-teman juga penasaran ya. Ya. Sebenarnya kurator tuh dapat duitnya dari mana sih? Sih. Ya dari kerja itulah, kerja kuratorial. Secara umum seperti itu. Kalau misalnya saya itu kan pekerjaannya ganda nih. Jadi perannya jadi seniman, jadi pengajar, ya kan. Kemudian jadi penulis, jadi konsultan pada satu proyek-proyek seni tertentu ataupun sebagai kurator itu sendiri. Nah, kalau total hanya bekerja sebagai kurator ya tentu aja dari kuratorialnya itu. Sehingga kalau misalnya ditanya berapa fee kurator yang harus diberikan ya tergantung skala pameran, tergantung senimannya, tergantung kemauan siapa sebenarnya pameran ini diadakan. Kalau memang diadakan atas permintaan seniman, mungkin kuratornya bisa agak jual mahal gitu ya. Tapi kalau tiba-tiba aku pingin kamu pameran deh, bahkan nggak dibayar bahkan. Atau kurator yang ngeluarin duit. Bisa jadi begitu. Itu kamu beruntung kalau sampai kayak gitu. Ya kan? Jadi bagaimana kemudian mengaplikasikan berbagai macam pikiran ini ke dalam kemasan yang menarik bersama tim panitia. Nah, seperti itu, Bill. Kalau lebih kurangnya. Mas, kalau buat jadi seniman yang beruntung itu ya. Ya. Kira-kira kalau dari mata Mas Mika sendiri, ngelihat karya sampai bisa nyentuh, sampai Mas Mika bisa bilang, udah deh gue bikinin pameran, itu kriterianya apa, Mas? Ini membuka rahasia ini. Blueprint ini. Tapi gini, pada intinya karya-karya yang menyentuh itu, aspek pertama yang harus dilihat adalah gagasannya, idenya. Ini korelatif nggak dengan banyak kebutuhan orang, publik ya. Jadi kalau misalnya ini sesuai kondisi zaman itu, atau misalnya gagasannya terkait dengan kebutuhan banyak orang, misalnya sekarang masalah sampah ya, terus direspon sama seniman dengan cara yang sangat cerdas lewat satu karya, entah lukisan, entah instalasi, entah video dan sebagainya, itu bisa langsung kena, bahkan langsung sampai dari ruang pamer pulang sampai beberapa hari itu nggak bisa move on otaknya itu udah ketika ke apa istilahnya ke ngiang-ngiang terus terngiang-ngiang terus ya? Itu ya, jadi itu yang menyentuh buat saya. Secara jujur ketika pertama lihat dan paham tentang karya itu apa gitu ya ketemu. Mas Mika, kalau dari mata Mas Mika sendiri, seberapa penting karya itu bisa terjual? Wah, ya. Kalau soal jualan itu kerjasama antar beberapa titik di dalam sebuah pameran. Satu, peran distributor itu sendiri, galeri. Sehingga kalau misalnya galerinya memang punya jaringan kolektor yang lebih banyak dari yang lain, dia punya peluang untuk membuatnya lebih mudah. Karena galeri itu juga ditopang oleh narasi kurator, sehingga kalau misalnya mau menjual dia cerita tentang ini menurut kuratornya gini loh Pak, bla 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 gitu. Tapi kalau misalnya sektor yang lain, tentu aja reputasi. Biasanya reputasi seniman dia memudahkan orang untuk mengoleksi. Ya kan. Saat kedua ya kelangkaan, misalnya kalau yang dipamerkan memang karya-karya langka salah satu seorang seniman atau seniman yang misalnya dia maestro gitu. Soal yang lain saya pikir ya tinggal nasib lah, tinggal bukan itu. Nah di satu sisi ya jaringan kolektor itu kan juga kadang-kadang ada rekayasa, Bill.
Jangan percaya terus bahwa ada dot merah di sebuah karya itu terus itu secara alamiah memang terjual, belum tentu gitu. Ya kita patut curiga nggak apa-apa kan gitu. Itu bisa strategi pasar, strategi galeri untuk bisa melihat bahwa oh ada yang sudah terjual sehingga ketika membeli yang lain itu percaya gitu bahwa itu memang. Tapi itu kasuistik ya. Bagian strategi dari kurator juga mungkin. Enggak saya kira. Enggak. Seperti itu. Apa namanya? Ini terakhir mungkin ya Mas. Ya. Karena Mas Mika juga nulis tentang kenapa lukisan itu bisa mahal. Ya. Bikin buku itu, aku pengen tahu lukisan itu bisa mahal seperti apa sih? Karena apa gitu Karena maksudnya? apa sih? Oke. Kalau diterangkan secara sederhana, saya itu menemukan 9 indikator untuk melihat atau membaca atau menjawab mengapa lukisan itu mahal gitu kan. Kata lukisan ini bukan kemudian hanya lukisan enggak, just lukisan enggak, tapi kemudian karya-karya seni yang lain juga bisa. Ya 9 itu yang pertama ya tentu aja tadi seperti yang saya sebut reputasi. Semakin tinggi reputasi seniman, semakin orang mencari gitu. Reputasi dibangun lewat pameran, lewat kerja-kerja proyek kesenian atau program-program yang sifatnya besar. Ada kriteria yang lain mau disebut nggak semua? Boleh dong, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Ya, yang kedua soal ini jenisnya apa sih sebenarnya? Medianya apa sih? Apakah itu sculpture, apa itu painting, atau itu? Yes, karena sekarang yang paling bisa dikatakan yang mahal itu memang lukisan. Meskipun patung juga mahal, tetapi karena memang bahannya besar ya dibandingkan vas biasa gitu ya, lukisan dalam perspektif tertentu memang paling mahal gitu. Apalagi yang skalanya dunia. Kemudian publikasi, ini mendukung reputasi sebenarnya. Jadi lukisan itu semakin sering keluar di media ataupun di buku atau di sebagai ilustrasi tertentu, dia akan tambah mahal dia. Dijadikan film misalnya, itu tambah mahal tuh Raden Saleh itu misalnya gitu. Iya. Dan yang lain saya kira soal ukuran itu penting untuk kita lihat. Kalau ukuran besar biasanya lebih mahal daripada yang kecil. Tetapi untuk lukisan Mona Lisa itu beda kasus, karena reputasi dan indikator yang lain misalnya sangat kuat, sejarah kuat sehingga ukuran jadi di nomor sekian kan. Gitu. Sejarah itu ada sejarah proses kreatif. Jadi kalau membuat karya jangan lupa difoto, didokumentasi, prosesnya didokumentasi, jangan kemudian hasilnya aja. Terus ini mengalami apa ketika proses kreatif diterangkan kepada publik. Terus sejarah yang lain adalah sejarah karya itu sendiri. Setelah selesai dibuat, karya ini mengalami apa saja. Kalau cuman dari studio selesai ya sudah. Pameran biasanya lebih murah daripada setelahnya ya. Itu. Ya, indikator yang lain nanti baca bukunya sendiri ya. Bisa lihat langsung. Gitu. Mas Mika, buat penutup, kira-kira ada yang mau disampaikan juga mengenai kuratorial? Saya melakukan kerja kuratorial kira-kira 20 tahun yang lalu. Oh, nunjukin umur ya. Tetapi pada intinya perkembangan seni itu tidak bisa diprediksi ya. Sehingga kerja kurator pun juga tidak bisa diprediksi. Akan ada banyak perubahan dalam kerja kuratorial sepanjang waktu ke depan. Bahkan karya-karya virtual, digital, itu juga memerlukan pola, strategi, metode yang berbeda dengan karya-karya yang sebelumnya sudah hadir. Sehingga kalau mau belajar tentang kuratorial dengan skup yang lebih besar gitu ya, tentu aja jangan sampai meninggalkan aspek-aspek yang sedang kontekstual hari ini. Jadi teman-teman yang ingin jadi kurator, jangan lupa untuk belajar banyak hal, karena seniman itu juga banyak modelnya, banyak macamnya, banyak pikirannya, sehingga kurator ini sebenarnya orang yang rakus ilmu pengetahuan sebenarnya. Tapi jangan lupa, ini juga akan memberikan Anda kemapanan secara finansial.
masa depan kurator tidak tergantikan oleh pekerjaan digital. Thank you so much, Mas Rika. Sama-sama. Ini jadi satu pelajaran dasar buat kita mengenai kuratorial yang sangat berharga banget. Gua rasa thank you so much buat ilmunya. Sama-sama. Lo lihat kita bisa dikasih satu pengalaman yang luar biasa banget. Dan semoga kita bisa ketemu lagi sama Mas Mika. Masih banyak hal yang pengen gua obrolin sama Mas Mika. Oke. Bareng gua bilang Ini buktinya, Bung. Iya. Asik ya, kita ledakan. Lo lihat gimana tebelnya. Ini Bible of Kuratorial. Gila, keren banget. Thank you so much sekali lagi bareng gue dan Mas Mika. Ayo terus kita ledakin seni Indonesia. Cheers. Yuk.